Anda masih bersama kami di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Aya Dufus dan Bayu Pradana. Pemirsa, kembali diperiksa KPK, presenter TV Brigita Manohara mengaku hanya ditanya soal uang dan mobil yang diterimanya dari Ricky Ham Pagawak, Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023. Presenter TV Brigita Manohara diperiksa selama 2 jam oleh penyidik KPK Senin siang terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang untuk tersangka Ricky Ham Pagawak. Brigita mengaku pemeriksaan hari ini hanya mengkonfirmasi ulang, mengingat materi pertanyaan sama seperti pada pemeriksaan sebelumnya. Hanya saja pemeriksaan sebelumnya untuk kasus dugaan suap dan gratifikasi, sedangkan hari ini untuk kasus TPPU. Pemeriksaannya hanya untuk tindak pidana korupsi. Nah, sekarang itu untuk tindak pidana pencucian uang. Jadi ada 2 tindak pidana berbeda yang nanti akan didakwakan sama tersangka RHP. Tapi 480 itu dirasa kurang, Mbak, oleh penyidik, makanya memanggil lagi Mbak Brigita. Hanya mengkonfirmasi saja, karena kan ini 2 tindak pidana yang berbeda. Tentu saja. Seorang warga negara asing asal Amerika Serikat terlibat perkelahian dengan warga Bali. Akibatnya pemirsa, warga Bali terluka terkena senjata tajam. Keributan ini terjadi di kawasan jembatan Sibang Gede, Kabupaten Badung, Bali. Warga negara asing asal Amerika Serikat cekcok dengan warga Bali bernama Gusti Agung Lanang Widya. Saat perselisihan terjadi, bule ini mengeluarkan sebilah pisau hingga melukai Gusti Agung. Akibatnya korban terluka di ketiak kiri. Polisi kemudian menangkap bule dengan pasangannya ke Polres Badung untuk diperiksa, sedangkan korban mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Manusada. Kasus penganiayaan warga negara asing terhadap warga lokal ini diduga berawal saat pelaku dan korban terlibat kecelakaan lalu lintas. Polisi kembali menangkap 2 pelaku tindak kekerasan seksual terhadap remaja berusia 15 tahun di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Polisi juga menetapkan anggota BRIMOB sebagai tersangka. Penangkapan 2 tersangka AA dan AS dilakukan minggu kemarin di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Winartono menyatakan 2 tersangka akan diberangkatkan dari Balikpapan ke Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam waktu dekat. Sedangkan anggota Polri dari Satuan Brimob MKS yang juga terlibat dalam kasus pemerkosaan terhadap anak berusia 15 tahun kini ditetapkan sebagai tersangka karena polisi memiliki 2 alat bukti. Kasus pemerkosaan terhadap remaja di Parigi Mutong menghebohkan warga karena melibatkan 11 pelaku. 3 diantaranya kepala desa, guru, dan anggota BRIMOB berpangkat Inspektur 2. Untuk kedua tersangka sendiri saat ini berada di Balikpapan, persiapan untuk menuju ke Palu. Keduanya ditangkap di Kalimantan Timur atau Kalimantan Timur 1, Kalimantan Utara 1. Oh ya. Kemudian untuk anggota BRIMOB-nya sendiri, oknum BRIMOB-nya sendiri sudah dilakukan penetapan tersangka, gelar perkara, kemudian dilakukan penahanan di. Pemirsa, sidang perdana Mario Dandi dan Shane Lucas terdakwa penganiayaan terhadap David Ozora akan digelar pada Selasa hari ini. Sidang ini akan digelar terbuka untuk umum. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan persiapan sidang perdana dari 2 terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, yakni Mario Dandi dan Shane Lucas. Sidang perdana keduanya akan digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka untuk umum dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap Mario dan Shane. Terkait dengan pengamanan selama persidangan akan dimaksimalkan dari sisi internal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario Dandi dan Shane Lucas dijerat dengan pasal penganiayaan berat berencana serta pasal perlindungan anak. Ancaman hukuman paling berat 12 tahun penjara menanti Mario Dandi.
Sebelumnya, kasus ini juga melibatkan remaja perempuan berinisial AG. Berbeda dengan Mario dan Shen, AG sudah divonis dengan 3 tahun 6 bulan penjara. AG dan JPU sempat mengajukan upaya banding namun ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menerima para atlet yang berjuang di SEA Games Kamboja 2023. Selain memberikan apresiasi, pemerintah juga memberikan bonus untuk atlet dengan total hingga 289 miliar rupiah. Kontingen Indonesia untuk SEA Games Kamboja 2023 berkumpul di halaman Istana Merdeka Jakarta Senin sore. Para atlet disambut Presiden Joko Widodo bersama jajaran menteri. Pada ajang SEA Games ke-32 di Kamboja, kontingen Indonesia berhasil melewati target pemerintah. Indonesia menutup SEA Games 2023 dengan berada di peringkat ketiga lewat raihan 87 medali emas, 80 perak, dan 109 medali perunggu. Selain mengapresiasi, pemerintah mengucurkan total bonus untuk para atlet hingga 289 miliar rupiah. Di Kamboja dapatnya 87 medali emas, 80 medali perak, dan 109 perunggu. Saya jadi berpikir, bonusnya jadi gede banget. Kita hitung-hitung, totalnya 289 miliar rupiah. Untuk atlet, pelatih, asisten pelatih, semuanya. Jokowi juga berpesan kepada para atlet agar bonus sebesar ini dapat dipergunakan dengan baik. Dari Jakarta, Revikasi Barani, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi terkait dengan Formula E 2023, pemirsa, yang menjadi gelaran balap mobil listrik yang kedua kalinya terselenggara di Jakarta. Iya, acara yang mengusung Net Zero Carbon ini menyuguhkan tampilan terbaik para pembalap hingga hiburan musisi dari dalam dan luar negeri. Dan berikut laporan dari Ayah dan juga teman-teman tim liputan iNews lainnya. Halo pemirsa, hari ini pagi-pagi saya sudah berada di Jakarta International Circuit dan tepat di depan pintu masuk karnaval yang mana bersebelahan dan juga bersampingan dengan Jakarta International Stadium. Dan saat ini pemantauan kami sejak pagi hari, ini sejumlah calon penonton ini sudah tiba dan mereka sudah menukarkan tiketnya. Salah satunya bisa ditukarkan di Jakarta International Stadium. Untuk nantinya e-tiket dapat ditukarkan dengan tiket fisik yang nantinya akan dilakukan scan barcode untuk bisa masuk ke dalam. Bisa duluan isikan. Oke. Ini clip on. Aman ya? Oke, makasih. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, pemirsa, setelah kita dicek untuk barang bawaan, kemudian juga tadi seperti tidak boleh membawa senjata tajam, bahkan hingga korek pun nanti apabila Anda membawa sesuatu yang dilarang akan langsung diamankan di tempat yang sudah disediakan. Setelah semuanya beres, semuanya aman, kita nantinya akan diperbolehkan untuk masuk ke dalam dan kita lihat seperti apa suasana yang ada di dalam. Pemirsa, gelaran Formula E Jakarta E-Prix 2023 akan diselenggarakan 2 hari pada 3 dan juga 4 Juni 2023. Selain dihibur oleh penampilan dari para pebalap, juga dihibur oleh sejumlah penampilan dari musisi papan atas luar dan juga dalam negeri. Dan tentunya acara yang mendukung Net Zero Carbon ataupun juga tanpa emisi ini turut mendukung kelestarian lingkungan, tidak hanya berkaitan dengan performa dari sebuah mobil saja. Kita dukung bersama untuk mengedukasi masyarakat dan juga mendukung Net Zero Carbon pada penggunaan alat transportasi, utamanya yang ada di Indonesia, menjadi energi listrik. Dari Jakarta, Camar Haenda, Aris Setiawan, iNews melaporkan.